baik, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Olga Olivia Temaking, NIM 2019-017130. Teman saya Rifka Tunajiha, NIM 2019-017156. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang anggaran modal. Penganggaran modal adalah sebuah proses pengambilan keputusan oleh manajemen atas kegiatan yang akan memberi tingkat pengembalian investasi lebih dari 1 tahun. Penganggaran modal hanya memfokuskan pada kegiatan-kegiatan yang memiliki jangka waktu pelaksanaan lebih dari 1 tahun. Penganggaran modal sangat menentukan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jumlah dana yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan sangat besar. Yang kedua, kegiatan penganggaran modal memerlukan banyak sekali sumber daya yang ada di perusahaan, tidak hanya uang tetapi juga fasilitas dan sumber daya manusia. Yang ketiga, sebaliknya jika kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan dilaksanakan dengan sukses, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan yang besar di masa mendatang. Yang berikutnya, manfaat anggaran modal. Yang pertama, menunjukkan faktor resiko proyek atau investasi. Yang kedua, menentukan jenis proyek yang dapat dilakukan. Yang ketiga, membantu perusahaan membuat rencana jangka panjang. Yang keempat, menunjukkan sisi keuntungan proyek kepada investor. Dan yang kelima, menghindarkan proyek dari oknum. Yang berikutnya, teknik dan konsep penganggaran modal. Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam penganggaran modal. Yang pertama, tentukan nilai investasi awal dari kegiatan yang akan dijalankan oleh perusahaan. Yang kedua, tentukan sumber pendanaan untuk mendanai kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga, tentukan arus kas masuk dan kas keluar selama kegiatan tersebut dijalankan. Dan yang keempat, menghitung kelayakan pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan metode-metode yang ada di penganggaran. Metode dalam penganggaran modal terdiri dari dua. Yang pertama, metode payback-variance. Metode payback-variance mengukur lamanya waktu yang dibutuhkan oleh sebuah kegiatan untuk menentukan pengeluaran investasi awalnya atau kembali modal. Metode payback-variance akan memilih kegiatan yang memiliki payback-variance yang paling cepat. Kedua, metode net present value. Dengan menggunakan metode net present value, seluruh nilai arus kas bersih yang diterima di tahun-tahun mendatang akan dihitung saat investasi awal keluar dengan menggunakan tingkat diskonto tertentu. Jenis-jenis penganggaran modal. Yang pertama itu analisis Trompat adalah bentuk paling rumit dari analisis penganggaran modal tetapi juga yang paling akurat dalam membantu manajer memutuskan proyek mana yang akan dikerja. Dengan metode ini, seluruh perusahaan dianggap sebagai sistem penghasil untung tunggal. Trompat diukur sebagai sumber material yang melewati sistem. Kedua, analisis DCF adalah arus kas terdiskonto, melihat arus kas keluar awal yang diperlukan untuk mendanai suatu proyek, campuran arus kas masuk dalam bentuk pendapatan dan arus keluar masa depan lainnya dan bentuk pemeliharaan dan biaya lainnya. Ketiga, analisis pengembalian adalah bentuk paling sederhana dari analisis penganggaran modal, tetapi juga yang paling tidak akurat. Ini masih banyak digunakan karena cepat dan dapat memberi manajer gambaran umum pemahaman tentang nilai sebenarnya dari proyek yang diusulkan. Contoh soal, PT ABC memiliki rencana untuk membangun sebuah ruko di daerah Jakarta Utara. Nilai investasi awal proyek tersebut diperkirakan sebesar 100.500.000.000. Berikut ini adalah arus kas bersih yang diperkirakan akan diperoleh dari proses tersebut. Tahun pertama, arus kas bersih masuk sebesar 500 juta, tahun kedua 600 juta, tahun ketiga 800 juta, tahun keempat 900 juta, tahun kelima 100 juta. Hitunglah payback variance dari pembangunan ruko oleh PT AB. Baiklah, penyelesaian
Nilai investasi awalnya itu sebesar 1.500.000.000. Tahun pertama arus kas bersihnya sebesar 500 juta, arus kas bersih kumulatifnya 500 juta. Nilai investasi awal yang belum tertutupi itu 1 miliar. Tahun kedua arus kas bersih 600 juta, arus kas bersih kumulatifnya 1.100.000.000. Nilai investasi awal yang belum tertutupi sebesar 400 juta. Tahun ketiga arus kas bersih sebesar 800 juta, arus kas bersih kumulatifnya 1.900.000.000. Nilai investasi awal yang belum tertutupi 0. Tahun keempat arus kas bersih 900 juta, arus kas bersih kumulatifnya 200.800.000.000. Nilai investasi awal yang belum tertutupi 0. Tahun kelima arus kas bersih sebesar 100 juta, arus kas bersih kumulatifnya 200.900.000.000. Nilai investasi awal yang belum tertutupi itu 0. Perhitungan PIB Variat dari proyek pembangunan ruko tersebut. PIB Variat terjadi setelah tahun kedua, sebelum tahun ketiga berakhir. PIB Variat sama dengan 2 tahun, 400 juta dibagi 800 juta dikali 1 tahun, sama dengan 2 tahun dikurangi 0,5 sama dengan 2,5 tahun. Berikutnya review jurnal. Judul Capital Bucketing Prices in India Companies. Penulis Ropali Patra dan Saltin Verma. Jurnal Manajemen Review. Pendahuluan. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana praktik penganggaran modal yang diterapkan di perusahaan India. Isu penelitian ini berkaitan erat dengan ekonomi global yang berubah-ubah yang memberi dampak signifikan terhadap situasi ekonomi di India, di mana perkembangan internasional yang terjadi semakin membawa India menghadapi resiko lebih besar. Fakta mengemukakan bahwa tahun 2008 menjadi bukti diamankan krisis keuangan global memberi pengaruh besar kepada perekonomian India dan mengurangi aktivitas investasi. Kondisi bisnis India yang bergejolak memberi dampak langsung terhadap perusahaan-perusahaan di negara tersebut. Perusahaan menghadapi berbagai macam risiko seperti risiko siklus bisnis, keterlambatan pemberian, tindakan persaingan yang tidak diantisipasi, risiko suku bunga, risiko tingkat inflasi, perkembangan teknologi yang tak terduga, perubahan kebijakan pemerintah, dan yang terpenting, risiko nilai tukar. Fenomena tersebut menyebabkan terjadinya keterlambatan ekonomi dan kehancuran yang dimana memberi efek pada perusahaan-perusahaan sehingga terjadi penurunan profitabilitas, menyusutnya kapitalisasi pasar, dan meningkatnya hutang yang membuat investasi lebih beresiko. Karena hal ini perusahaan-perusahaan yang dapat bertahan hanya perusahaan yang mampu menjalankan praktik manajemen keuangan yang sehat dan investasi efektif. Studi ini meneliti sejauh mana teknik baru yang ada pada nilai net present value yang ada sekarang disesuaikan dengan analisis opsi nyata, modify internal rate of return, teknik analisis yang canggih seperti analisis simulasi, analisis cash diskon, analisis pohon keputusan, dan teori probabilitas sedang diterapkan oleh perusahaan India dalam prakteknya. Tujuan penelitian ini untuk mengajikan mengenai praktik investasi India saat ini dan menentukan sejauh mana praktik-praktik tersebut mencerminkan teori keuangan terbaru. Yang berikutnya teori. Dalam jurnal ini, peneliti memaparkan beberapa studi empiris dan beberapa teori berkaitan dengan penelitian untuk membangun serta memperkuat isu dan pertanyaan-pertanyaan penelitiannya.
Studi menyebut bahwa DCF merupakan suatu metode penganggaran modal yang paling populer. Selain metode DFC, penelitian lain menyebut bahwa terjadi peningkatan metode NPF dan IRR yang bergerak sesuai dengan metodologi investasi global. Studi lain menyebut bahwa perusahaan-perusahaan besar bergantung pada teknik DCF, sementara perusahaan kecil masih menyukai kriteria payback. Para penelitian yang melakukan survei menyebut bahwa India juga menetapkan IRR dan NPF sebagai metode yang paling populer. Selain itu, biaya praktik modal yang juga menunjukkan tren kecanggihan yang semakin meningkat selama ini. Meskipun penerapan teknik DCF semakin berkembang, tinjauan literatur akademis menunjukkan penggunaan teknik analisis risiko formal yang kurang luas. Di antara perusahaan yang secara eksplisit memperkembangkan risiko dalam evaluasi investasi, tingkat diskonto yang disesuaikan dengan risiko, dan waktu pengembalian yang lebih pendek ternyata paling populer. Analisis sensitivitas dan analisis skenario muncul sebagai teknik penyesuaian risiko yang paling populer. Yang berikutnya, metode penelitian. Dalam jurnal ini, peneliti tidak menjabarkan secara mendetail, tetapi berdasarkan apa yang peneliti paparkan dalam jurnalnya, saya mengklarifikasi penelitian ini sebagai penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Desain deskripsi sendiri merupakan bentuk penelitian yang menjawab atas pertanyaan-pertanyaan tentang siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana keterkaitan dengan penelitian tertentu. Penelitian deskripsi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai status fenomena variabel atau kondisi situasi. Issue of rationamental sama seperti dengan desain penelitiannya. Pada jurnal yang saya review tidak memaparkan bentuk detail metode penelitiannya, namun saya menyimpulkan bahwa desain penelitian yang saya paparkan sebelumnya, penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian yang mendalam. Di mana metode penelitian ini, penelitian menggunakan metode yang mendalam tentang suatu aspek yang digunakan sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap. Menurut saya, metode penelitian ini sesuai dengan tujuan studi dalam jurnal ini, yaitu untuk mengetahui praktik penganggaran modal di perusahaan India. Baiklah hasil penelitian. Dari hasil penelitian dan olah data penelitian dalam jurnalnya mengungkapkan bahwa teknik DCF, IRR, dan NPF adalah yang paling disukai oleh perusahaan India dalam praktiknya. Walaupun IRR menggantikan NPF dalam preferensi, hasil survei menunjukkan bahwa perusahaan India sama-sama tertarik dalam permasalahan kontradiksi NPF IRR, dan kedua metode tersebut sama-sama disukai. Pertimbangan nilai waktu, uang, dan semua arus kas proyek muncul sebagai alasan utama untuk menggunakan teknik DCF yang ekstensif. Sebaliknya, beberapa perusahaan yang tidak menggunakan teknik ini mengidentifikasikan ketidaksesuaian pada bisnis mereka, sulit digunakan, dan manajemen puncak yang tidak mendukung sebagai alasan utama hal yang sama. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan mempertimbangkan keterkaitan proyek dengan tujuan dan strategi perusahaan, dan analisis pasar atau permintaan pelanggaran sebagai pertimbangan non-finansial yang paling penting dalam penganggaran modal. Pertimbangan teknik, ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, lokasi proyek, dan teknologi yang sesuai, dan pertimbangan sosial karyawan, keselamatan
publik juga diprioritaskan. Implikasi dari penelitian ini memberikan flashpoint yang berguna bagi para akademis untuk memikirkan kembali teori penganggaran modal dan menyelaraskannya dengan praktik penganggaran modal yang berlaku. Teori akademis menganjurkan prosperitas NPF sesuai dengan tujuan memaksimalkan kekayaan pemegang saham dan memberikan pengaruh kepada IRR sebagai metode bermasalah yang menghasilkan banyak tingkat pengembalian. Namun demikian, survei ini membuktikan meningkatnya preferensi IRR atas NPF di sektor korporasi India. Akademis perlu mengidentifikasikan alasan perbedaan dalam teori dan praktik ini dan meninjau kembali teori. Selain itu, teori harus memahami penganggaran modal dan berhubungan pervasif dengan variabel tertentu, terutama ukuran perusahaan, seperti yang disarankan oleh hasil survei. Kelebihan yang pertama itu, salah satu kelebihan dalam jurnal ini, peneliti menggambarkan isu penelitiannya dengan detail. Kedua, peneliti juga dalam jurnalnya menjelaskan secara singkat penelitian yang terkait. Kekurangannya yang pertama itu, dalam jurnal ini penulis tidak menjelaskan teori-teori yang terkait dengan penelitiannya. Kedua, selain itu dalam jurnal ini peneliti tidak menyampaikan bagaimana desain penelitiannya. Ketiga, desain pengambilan sampel tidak dijelaskan dalam jurnal ini. Keempat, kesimpulan dan saran pada peneliti ini tidak tercantumkan. Sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.